muslimin wal muslimat, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Marilah kita terus bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan malam hari ini kita kembali bertemu di dalam majelis ilmu, sama-sama mempelajari agama Allah, mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap dengan pertemuan semacam ini mendatangkan keberkahan dan menjadikan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Seperti biasanya kita akan sama-sama mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, taman bagi orang-orang soleh, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita harus selalu sering mendengar hadis-hadis Rasulullah, mendengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu akan mendatangkan keberkahan dalam hidup kita. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berjanji untuk mencerahkan wajah orang-orang yang mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha atau kama qala sallallahu alaihi wasallam." Allah Subhanahu wa taala akan mencerahkan wajah orang-orang yang mendengar perkataanku, kemudian mereka memahaminya lalu mengamalkan dan juga menyampaikannya. Allah Subhanahu wa taala mencerahkan wajah mereka-mereka yang mendengar hadis Rasulullah itu, baik di dunia, baik di alam kubur, baik di padang mahsyar, dan juga nanti di yaumul hisab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh." Hari di mana Allah mencerahkan wajah-wajah dan hari di mana Allah menggelapkan wajah-wajah. Sahabat Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat ini, Allah menggelapkan wajah-wajah ahlu sunnah dan Allah menggelapkan wajah-wajah ahlul bid'ah. Ahlu sunnah wajahnya dicerahkan oleh Allah karena senantiasa mendengar hadis-hadis Rasulullah dan mereka mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Adapun ahlul bid'ah, mereka jarang mendengarkan hadis Rasulullah dan jarang mengamalkan sunnah Rasulullah, bahkan bikin-bikin ajaran baru yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukur kita semua diberi hidayah untuk selalu mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih membahas seputar bab yang keempat, yaitu bab as-sidqu, bab tentang kejujuran. Dan sangat perlu kita membahas tentang kejujuran ini karena kejujuran adalah akhlak yang sangat mulia, perangai yang sangat indah yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Orang yang jujur, maka Allah akan beri hidayah untuknya ke jalan-jalan kebaikan dan Allah akan mencegah dia dari jalan-jalan keburukan. Sebaliknya, orang-orang yang tidak jujur, mereka yang suka berdusta, Allah akan mengantarkan dia ke jalan-jalan keburukan dan ujung-ujungnya adalah masuk neraka. Oleh karena itu, mari kita saling mengingatkan untuk sama-sama memiliki sifat jujur, baik jujur kepada Allah maupun jujur kepada sesama manusia. Jujur kepada Allah yaitu dia jujur dalam tujuan di dalam ibadah. Tujuan dia ibadah betul-betul jujur karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga jujur ketika dia berdoa kepada Allah, meminta sesuatu kepada Allah, dia betul-betul tulus, betul-betul jujur dalam meminta sesuatu itu, tidak main-main. Atau juga dia jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, serius di dalam ibadah kepada Allah, tidak untuk tujuan-tujuan yang lain. Atau jujur kepada sesama manusia, yaitu dia tidak berdusta ketika jual beli, ketika transaksi apapun, dia berusaha untuk menjelaskan kalau ada kekurangan. Dia jujur dalam bermuamalah, dalam berhubungan dengan sesama manusia. Hadis yang selanjutnya yaitu hadis yang keempat, Ar-Rabi' an Abi Thabit
wa qila Abi Sa'id wa qila Abil Walid Sahal ibni Hunayf wa huwa Badriyun radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man sa'ala Allah ta'ala syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazila syuhada wa in mata ala firashihi, rawahu Muslim. Dari Abi Thabit, sebagian menyebutkan Abi Sa'id, sebagian mengatakan Abil Walid. Para ulama atau para rawi ini berselisih pendapat tentang kunyah, siapa julukan dari sahabat ini. Ada yang mengatakan Abi Thabit, ada yang mengatakan Abi Sa'id, ada yang mengatakan Abil Walid. Namanya Sahal ibni Hunayf. Wa huwa Badriyun, dan dia adalah sahabat yang mengikuti perang Badar. Ketika para rawi menyebutkan sahabat ini adalah Badriyun, ini untuk menunjukkan kemuliaan sahabat tersebut. Karena sahabat yang menyandang gelar Badriyun, yaitu sahabat-sahabat yang ikut di perang Badar, mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sampai berkata kepada mereka, "I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Berbuat sekehendak kalian, mau bikin apa saja silakan, sudah aku ampuni kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ya tingkatan kedudukan para sahabat sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, kata beliau, qala Abu Mansur Al-Baghdadi, berkata Abu Mansur Al-Baghdadi, ashabuna majmu'una ala anna afdalul khulafa al-arba'ah ala tartib al-madhkur. Bahwasanya ya sahabat-sahabat kami, yaitu para ulama, bersepakat bahwasanya para sahabat yang paling afdal yaitu al-khulafa al-arba'ah, khulafa ar-rasyidun. Mereka ini paling afdal secara mutlak dan sesuai dengan tartibnya, urutannya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, lalu sahabat Ali bin Abi Thalib. Thumma tamamul asyarah. Setelah itu sahabat yang 10 orang dijamin masuk surga. Al-asyratu mubasysyirina bil jannah. 7 orang sahabat, 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Thumma ahlul badri. Kemudian ahlu badar, sahabat-sahabat yang ikut perang Badar. Jadi urutan kemuliaan mereka itu khulafa rasyidin, kemudian yang dijamin masuk surga ada 10 orang, kemudian ahlu Badar. Thumma Uhud, kemudian ahlu Uhud yang ikut di perang Uhud. Thumma bai'atur ridwan, kemudian yang berbaiat ridwan. Kemudian as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang masuk Islam pertama kali. Thumma wa hum man shalla ilal qiblataini, dan mereka yang salat di kiblatain, yang pernah salat di kiblatain. Taib ini diantara urutan keutamaan para sahabat. Jadi kalau kita mendengar sahabat ini adalah Badriyun yang ikut perang Badar, maka langsung kita tangkap di benak kita bahwa beliau sahabat yang sangat mulia yang ikut perang Badar. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'ala Allah ta'ala syahadah bisidqin, barang siapa yang minta kepada Allah mati syahid dengan sidqin, dengan jujur, dengan betul-betul, ballaghahu Allahu manazila syuhada, Allah akan sampaikan dia di kedudukan para syuhada. Allah akan menempatkan orang ini kedudukannya bersama para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Wa in mata ala firashihi, walaupun dia meninggal di atas tempat tidurnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya berdoa dengan jujur. Pentingnya seseorang itu serius di dalam berdoa, termasuk diantaranya yaitu minta mati syahid. Kita dianjurkan untuk minta kepada Allah bisa mati syahid, karena orang yang mati syahid itu kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah. Mereka diampuni dosa-dosanya, kemudian mereka akan mendapatkan
tingkatan derajat di dalam surga dengan surga yang sangat tinggi. Nah, orang yang jujur minta mati syahid kepada Allah dan dia jujur dari hatinya yang paling dalam, dia tidak basa-basi, mintanya itu betul-betul serius, ya Allah, jadikan saya orang-orang yang mati syahid, atau dengan lafaz-lafaz yang lain. Maka Allah akan meninggikan derajatnya, Allah akan angkat. Kalau kita lihat dalam hadis ini kata Rasulullah, ballaghahullah. Allah akan mencapaikan, Allah akan mengangkat derajatnya. Berarti amalannya sebetulnya tidak bisa mengangkat dirinya sampai derajat syuhada. Amalannya tidak cukup, kebaikan-kebaikannya tidak bisa mendongkrak dirinya derajatnya sampai ke orang-orang yang mati syahid. Tapi gara-gara doanya, gara-gara kejujuran dia dalam meminta kepada Allah untuk mati syahid, Allah mendongkrak derajatnya sehingga dia mencapai derajat orang-orang yang mati syahid. Dan tentunya orang-orang yang minta agar mati syahid itu tidak serta-merta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dikabulkan, ada yang tidak dikabulkan. Yang dikabulkan banyak, ya, orang-orang yang minta diwafatkan dalam peperangan, minta diwafatkan dalam kondisi syahid, ini banyak. Di antaranya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berdoa kepada Allah, ya Allahumma inni as'aluka syahada fi baladi rasulik. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon mati syahid di kotanya Rasulmu. Anaknya yang mendengar doa ini heran. Wahai ayahanda, gimana engkau minta mati syahid tapi di negeri, di kotanya Rasulullah, yaitu di dalam kota Madinah. Dan di dalam kota Madinah hampir tidak mungkin ada peperangan. Anaknya sampai mengatakan, wahai ayahanda, kalau engkau ingin mati syahid, ya engkau harus keluar dari kota Madinah, ikut perang, kemudian bisa mati syahid. Kalau berada di dalam kota Madinah, maka gimana ceritanya Anda itu bisa mati syahid? Namun begitulah doanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa beliau. Yaitu ada seorang Majusi, Abu Lu'lu'a al-Majusi, yang menikam beliau dari belakang di saat beliau mengimami salat subuh. Ketika Umar bin Khattab mendengar kalau yang menikam beliau adalah orang Majusi, orang kafir, beliau pun langsung mengatakan, shadaqa Rasulullah. Benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah pernah melabeli beliau atau melabeli beliau orang yang mati syahid. Ketika berada di atas gunung Uhud, tiba-tiba gunung Uhud bergetar, sahabat Rasulullah mengatakan, uthbut ya Uhud, atau umkuth ya Uhud, tenang wahai Uhud, sesungguhnya di atasmu ada seorang nabi, ada seorang siddiq, dan 2 orang yang mati syahid. Ketika itu di atas gunung Uhud ada Rasulullah, ada Abu Bakar, dan ada sahabat Umar dan Utsman. Nah, beliau pun bersyukur karena ditikam oleh orang kafir, dan memang benar kata Rasulullah kalau Umar bin Khattab termasuk orang yang mati syahid. Nah, ini Allah kabulkan. Termasuk juga adalah seorang dari Arab Badui yang datang ke kota Madinah, kemudian dia masuk Islam, lalu dia pun berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai peperangan itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Rasulullah membagi-bagikan harta ghanimah. Maka orang ini mengatakan, bukan karena ini wahai Rasulullah aku datang dan aku masuk Islam dan aku mengikutimu, melainkan aku mengikutimu agar aku bisa terbunuh di medan perang dan aku bisa masuk surga. Lalu dia mengatakan, aku mengikutimu agar aku terkena anak panah di leher saya, kemudian aku bisa masuk surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in tasduqillah yasdukka. Kalau kamu jujur kepada Allah, maka Allah pun menepati apa yang kamu inginkan. Dia pun akhirnya berperang, dan betul ada anak panah yang mengenai lehernya dan dia pun meninggal dunia. Begitu didatangkan di hadapan Rasulullah SAW, beliau mengatakan, ahuwa atau ahuhu, apakah dia orang yang tadi bilang agar saya terkena anak panah di leher saya? Mereka mengatakan, betul wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, shadaqallah wa sadaqahu.
dia jujur kepada Allah, maka Allah menepati apa yang dia inginkan. Lalu beliau mengkafankan dengan bajunya atau dengan jubahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini bagaimana orang-orang yang jujur di dalam berdoa, minta kepada Allah untuk mati syahid dan Allah kabulkan. Ada juga mereka yang minta mati syahid tapi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti sahabat Khalid bin Walid. Sahabat Khalid bin Walid saking pengennya mati syahid, tidak ada satu peperangan pun kecuali di situ beliau ikut. Tidak ada satu jengkal pun dari tubuhnya kecuali di situ ada bekas luka. Masya Allah, sangat semangat dalam berperang dan sangat ingin untuk mati syahid, tapi beliau meninggal dunia di atas tempat tidurnya. Namun derajatnya, kedudukannya adalah orang-orang yang mati syahid karena mereka ini jujur pengen mati syahid. Dan orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan sia-sia. Walaupun mungkin doanya itu tidak dia dapatkan atau tidak dikabulkan ketika dia di dunia, tapi doa itu akan selalu bermanfaat. Kalau doa itu bukan doa yang buruk, bukan doa untuk memutus silaturahim, bukan doa untuk permusuhan, maka semua doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah adalah baik, walaupun belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya doa seorang hamba kepada Allah itu ada kalanya dikabulkan ketika dia di dunia. Dia minta seperti ini, Allah beri, Allah kasih apa yang dia inginkan. Atau bisa jadi Allah palingkan dari musibah yang akan menimpanya. Dia minta sesuatu, ya, tidak dikasih oleh Allah, justru Allah palingkan orang ini dari musibah. Atau yang ketiga, idzakharahu yaumal qiyamah. Allah akan mengakhirkan pahalanya, balasannya atau yang dia minta itu nanti di hari kiamat. Dan kalau sudah diakhirkan di hari kiamat, maka yang ada bukanlah perkara-perkara duniawi. Mungkin ketika dia berdoa dia minta rumah, dia minta kendaraan, dia minta kesehatan, dia minta ini, dia minta itu, perkara-perkara duniawi. Tapi karena diakhirkan oleh Allah sampai hari kiamat, Allah membalasnya, Allah memberinya dengan pahala, dengan kebaikan, diampuni dosa-dosanya, maka tentu ini lebih bermanfaat, ya. Maka seorang itu tidak kecewa, dia tidak merasa sedih manakala kalau doanya itu belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata sahabat Umar bin Khattab, "Ma yahummuni al-ijabah." Ya, walakin alladzi yahummuni ad-du'a. Jadi tidak mementingkan bagi saya itu dikabulkannya doa, tapi yang mementingkan bagi saya adalah gimana saya itu bisa terus berdoa. Mau dikabulkan atau tidak dikabulkan enggak penting bagi saya. Yang penting gimana saya bisa terus berdoa. Karena kalau orang yang terus berdoa kepada Allah, pasti Allah akan memberinya. Walaupun sebagaimana yang tadi kita sebutkan, Allah akhirkan di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Jadi di hadis ini menerangkan kepada kita pentingnya seorang itu selalu tulus di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang sia-sia dari doa-doa tersebut. Kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang kelima. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghazan nabiyyun minal anbiya salawatullahi wa salamuhu alaihi faqala liqaumihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghazan nabiyyun minal anbiya, ada seorang nabi dari nabi-nabi Allah yang melakukan peperangan. Salawatullahi wassalamu alaihi, semoga salawat dan keselamatan atasnya. Faqala liqaumihi, sebelum berjihad, sebelum berperang, dia pun berpidato, berpesan kepada kaumnya, la yatba'ni rajulun malaku bid'u imra'atin wa huwa yuridu ay yabniya biha walamma yabni biha. Tidak boleh seseorang yang ikut dengan saya, seseorang yang
habis menikahi seorang wanita dan dia ingin berbulan madu dengan wanita tersebut. Habis nikah, belum sempat bulan madu, maka kata Nabi ini, tidak boleh orang ini mengikuti saya. Wala ahadun bana buyutan lam yarfa suqufaha, dan tidak boleh orang ikut dengan saya seseorang yang lagi membangun rumah dan dia ingin memasang atapnya. Jadi ini tinggal finishing ya, atau sudah selesai tinggal atapnya, maka tidak boleh ikut dengan beliau. Wala ahadun istara ghanaman au halafatin wa huwa yantadiru auladaha, atau tidak boleh seseorang yang membeli kambing atau membeli hewan yang sedang bunting dan sudah hamil besar, dia sedang menanti kelahiran dari hewannya tersebut. Faghaza fadana minal qaryati salatal asri au qariban min dalik, maka dia pun berperang dengan musuhnya itu sampailah di dekat perkampungan tersebut dan tibalah waktu asar, au qariban min dalik, atau dekat dengan waktu asar. Faqala lisyamsi innaka ma'muratun wa ana ma'murun, maka dia pun berkata kepada matahari, wahai matahari, sesungguhnya engkau diperintahkan dan juga aku pun diperintahkan. Allahumma bisha alaina, ya Allah, tahanlah matahari ini untuk kami. Fahubisat hatta fatahallahu alaihi fajama'al ghanaim faja'at ya'ni an-naru lita'kulaha falam yat'amha. Allah pun menahan matahari itu untuk mereka. Mereka pun akhirnya mengalahkan musuh, menaklukkan musuh tersebut. Fajama'al ghanaim, mereka pun mengumpulkan harta ghanimah. Datanglah api dari langit untuk memakan atau untuk membakar ghanimah itu. Falam tat'amha, tapi api itu tidak bisa membakar harta ghanimah tersebut. Faqala, maka Nabi itu berkata, inna fikum gululan fala yubayi'anni man kulla kiblatin rajulin. Sesungguhnya di antara kalian ini ada orang-orang yang gulul, orang-orang yang mengambil harta ghanimah sebelum dibagikan, atau ngambil diam-diam harta ghanimah. Ini orang-orang yang gulul. Fala yubayi'anni min kulli qabilatin rajulun, maka hendaknya setiap kabilah satu orang mewakili untuk berbaiat kepada saya. Falaziqat yadu rajulin biyadihi faqala fikumul gulul fatubayi'anni qabilatuka. Falaziqat yadu rajulaini au salasatu biyadihi, maka satu kabilah itu ternyata ada yang tangannya nempel dengan Nabi tersebut. Maka kata Nabi ini, sesungguhnya di antara kabilah kalian atau orang-orang dari kabilah kalian ada yang gulul. Maka semua kabilah itu, semua orang-orang dari kabilah ini berbaiat kepada Nabi tersebut atau berjabat tangan dengan Nabi tersebut. Ketika dia berjabat tangan, maka ada 1-2 orang, atau disebutkan ada 3 orang yang tangannya itu menempel dengan tangan Nabi tersebut. Kata beliau, fikumul gulul, ya, kalianlah orang-orang yang gulul. Faja'u bi ra'si mithlu ra'si baqaratin min zahab, karena sudah ketahuan 3 orang ini atau 2 orang ini mendatangkan emas sebesar kepala sapi. Ya, emas yang sangat banyak sebesar kepala sapi. Fa wada'aha faja'atun nar fa akalatha. Begitu diletakkan di tumpukan harta ghanimah, datanglah api dari langit kemudian membakar harta ghanimah tersebut. Falam tahilul ghanaimu li ahadin qablana, karena harta ghanimah itu tidak dihalalkan oleh seorang pun sebelum kita, kata Rasulullah. Tsumma ahallallahu lana al-ghanaim, kemudian Allah menghalalkan ghanimah untuk kita. Lamma ra'a dha'fana wa azzana wa ahallaha lana, ketika Allah melihat kelemahan kita kemudian ketidakmampuan kita, maka Allah pun menghalalkan ghanimah untuk kita. Hadis muttafaqun alaih. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzanallahu wa iyyakum. Ini juga hadis yang agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menceritakan kepada para sahabatnya tentang pentingnya kejujuran. Orang yang tidak jujur, maka amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti kisah yang kita bacakan ini.
gara-gara ada satu orang yang tidak jujur, ada satu dua orang yang tidak jujur, akhirnya Allah tidak menerima persembahan mereka. Allah mendatangkan api dari langit untuk membakar harta ghanimah itu, bertanda Allah menerima amalan mereka. Tapi gara-gara ada yang tidak jujur, api ini tidak jadi memakan harta ghanimah itu, artinya persembahan mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang sangat besar, yaitu berjihad di jalan Allah. Mereka sudah mati-matian berjihad sampai mengalahkan musuh tersebut. Namun kalau ada yang tidak jujur, pahalanya tidak dia dapatkan, dia tidak diterima amalannya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nabi ini yang diceritakan oleh Rasulullah yaitu Nabi Yusha bin Nun, ya, yaitu muridnya Nabi Musa alaihi salam. Kita ingat di dalam surat Al-Kahfi, Nabi Musa alaihi salam berkata kepada gulamnya atau kepada murid yang menyertainya dalam surat Al-Kahfi ayat 60, wa id qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada pembantunya atau orang muridnya yang mengikutinya, la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini, aku tidak akan berhenti berjalan sampai tiba di dua laut yang saling bahraini, yang saling ketemu, ya, dua laut yang saling bertemu. Au amdi hukuba, atau aku akan berjalan bertahun-tahun. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama tafsir, yang disebut dengan lifatahu, muridnya ini adalah Nabi Yusha bin Nun, ya. Dan pendapat yang rajih, beliau adalah seorang nabi, Yusha bin Nun. Nah, dia berpesan kepada murid-muridnya agar fokus di dalam beramal. Dalam konteks ini yaitu fokus di dalam berjihad. Kalau ada yang habis menikah, belum sempat bulan madu, jangan ikut. Karena bisa jadi itu akan mengganggu dia ketika sedang beribadah, mengganggu konsentrasi dia di dalam berperang. Atau orang yang sedang membangun rumah, tinggal menyelesaikan atapnya, jangan ikut. Orang yang sedang menanti kelahiran anak kambingnya atau anak hewan yang dia pelihara, jangan ikut dengan dia, karena itu semua akan mengurangi konsentrasi mereka di dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga pelajaran bagi kita bahwa dalam melakukan ibadah, sebuah amalan dibutuhkannya konsentrasi, ya, butuh kita fokus untuk beramal. Ketika sholat, ketika menuntut ilmu, kita juga fokus di dalam belajar, ya, hadir di majelis ilmu, fokus belajar ilmu agama, fokus. Jadi kita juga boleh bekerja, tapi kalau ada saatnya kita belajar, maka kita fokus dalam menuntut ilmu. Jangan hanya sekedar ala kadarnya, yang penting hadir dan terusnya. Walaupun itu juga baik, tapi kita berusaha dalam beribadah itu betul-betul fokus. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, bahwasanya para nabi itu atau nabi-nabi sebelum Rasulullah juga diperintahkan untuk berjihad. Ibadah jihad ini tidak hanya di ajarannya Nabi Muhammad, tapi jihad ini juga berlaku di ajaran nabi-nabi sebelum beliau. Kita ambil contoh sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 146, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan betapa banyak nabi-nabi yang berperang didampingi oleh sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena ditimpa ujian, dan mereka tidak putus asa, mereka semangat, tidak pantang menyerah di dalam berperang itu. Kemudian Allah mencintai orang-orang yang sabar. Kita juga ingat kisah Nabi Daud alaihissalam yang berperang melawan Jalut, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala,
wa qatala Dawudu Jaluta, dan Nabi Daud itu membunuh Jalut. Dan masih banyak lagi kita lihat para nabi itu juga berperang. Taib, maka ibadah jihad ini termasuk ibadah yang sangat agung sampai berlaku di dalam syariat nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Namun para nabi sebelum beliau tidak dihalalkan harta ghanimah. Harta ghanimah itu hanya dihalalkan bagi Rasulullah SAW, dan ini termasuk keistimewaan beliau. Kata beliau, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun min qabli." Aku dikasih 5 keistimewaan yang tidak dikasih kepada nabi-nabi sebelumku. Salah satunya adalah uhillat liyal ghanaim. Uhillat liyal ghanaim. Aku dihalalkan untuk harta ghanimah. Taib. Jadi dari hadis ini juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menahan matahari itu untuk nabi tersebut. Kita tahu bahwa matahari, benda-benda yang ada di langit maupun yang ada di bumi, semuanya dikuasai, dimiliki, diciptakan dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa saja menahan matahari yang biasanya beredar di porosnya, atau matahari yang biasanya terbit, atau bulan yang biasanya dia sempurna, bulan purnama, bisa jadi Allah bikin menjadi terbelah 2. Dan ini di antara mukjizat para nabi. Nabi Yusa ini punya mukjizat, yaitu bisa menahan matahari atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena tradisi mereka, kalau sudah tiba waktu maghrib atau waktu asar menjelang maghrib, maka sudah tidak ada lagi peperangan. Nabi ini berdoa kepada Allah untuk menahan matahari itu. Karena kalau sudah tiba waktu malam atau tiba waktu maghrib, maka mereka akan beristirahat, dan perang besoknya lagi itu bisa mengurangi semangat mereka di dalam berjihad. Biasanya ini sudah panas-panasnya, ini sudah semangat-semangatnya berjihad, tiba-tiba waktu habis. Ya, akhirnya down ya. Besok istirahat, makan banyak, besok bisa-bisa nggak jadi perang lagi karena sudah malas gitu ya. Baik. Ini juga pelajaran, kalau namanya amal soleh itu jangan ditunda-tunda ya. Kalau kita bisa menyelesaikan, maka diselesaikan, jangan ditunda-tunda. Kata seorang ulama, "Idza fatahallahu laka babal khair fajhizhu fa innaka la tadri mata sayughlaka anka." Seandainya engkau sudah dibukakan Allah pintu kebaikan, maka lakukan semaksimal mungkin. Jangan ditunda-tunda, karena engkau tidak tahu kapan kebaikan itu ditutup dari dirimu. Taib. Dan ini ada satu dosa yang kalau di dalam syariat Rasulullah ini termasuk dosa besar, yaitu dosa gulul. Nah, kalau di dalam syariat Rasulullah, yaitu orang-orang yang mengambil harta ghanimah sebelum dibagi. Walaupun memang dia punya jatah karena dia ikut perang, dia seharusnya punya jatah dari harta ghanimah. Tapi kalau sebelum dibagikan oleh panglimanya, maka tidak boleh diambil harta ghanimah itu, walaupun satu tali sepatu, satu tali sendal, kalau diambil itu menyebabkan amalannya tertolak. Jadi ini ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang mengambil harta ghanimah sebelum dibagikan. Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam bukunya Kumpulan Dosa-dosa Besar, yaitu dosa besar yang ke-19, beliau mencantumkan yaitu dosa al-gulul, dosa mengambil harta ghanimah sebelum dibagikan. Di antara hadis-hadis yang beliau bawakan yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menceritakan, kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu ketika perang Khaybar. Falam nagnam zahaban wala waraqan. Kami tidak mendapatkan ghanimah berupa emas ataupun perak. Wa namnal mata wa ta'am wa thiyab. Kami hanya mendapatkan ghanimah berupa bahan makanan pokok, kemudian mata yaitu perabotan rumah tangga, piring, panci dan seterusnya, wa thiyab, begitupun pakaian-pakaian. Tsumma intalaqna ilal wadi
ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam abdun lahu. Kami pun ya berangkat menuju sebuah lembah dan Rasulullah itu ada memiliki seorang budak yang selalu membantu Rasulullah. Budak ini menurunkan Rasulullah dari hewan tunggangannya, menurunkan barang-barang Rasulullah, mengangkat ataupun mengikat hewan tunggangannya Rasulullah. Jadi dia berkhidmah untuk Rasulullah. Falamma nazalna qama abdun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahillu rihlahu farumiya bisahamin fakana fihi fi hatifihi. Ketika dia sedang mengurusi hewan tunggangannya Rasulullah, dia mengikat hewan itu, tiba-tiba ada satu anak panah yang entah dari mana, ya dari musuh yang mungkin bersembunyi, kemudian mengenai leher budak ini. Faqulna hani'an lahu asyahadah ya Rasulullah. Maka para sahabat serentak berteriak, bergembiralah orang ini, ya hani'an lahu, sungguh beruntung orang ini, sangat bergembira orang ini, dia mendapatkan mati syahid wahai Rasulullah. Faqala Rasulullah SAW, maka beliau pun bersabda, kalla, sekali-kali tidak, orang ini tidak mati syahid. Walladzi nafsi Muhammadin biyadih, demi jiwa yang demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, inna syamlatu tatalattaf alaihi naron, sesungguhnya kain yang dia ambil itu sedang membakarnya di api neraka. Akhadhaha minal ghanaim yauma Khaibar lam tusibhal maqasim, kain tersebut atau sarung itu dia ambil di perang Khaibar sebelum dibagikan, ya dia melakukan gulul, mengambil harta ghanimah tersebut. Qala fa fazi'an nas, manusia pun langsung semuanya kaget. Karena mungkin sebagian yang lain juga ikut ngambil, ya walaupun menurut mereka ini kecil, ini murah, ini tidak berharga, ya mereka ikut mengambil barang-barang tersebut. Fa fazi'an nas, manusia pun kaget. Faja'a rajulun bisyirakin au syiraqaini, maka satu orang membawa satu tali sendal atau dua tali sendal atau tali sepatu. Faqala, Rasul bersabda, syirakun au syiraqaini minar, walaupun satu tali sendal, walaupun dua tali sendal, tempatnya di neraka. Kalau seandainya tidak dikembalikan, ya untung dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan, maka tempatnya di neraka. Jadi bayangkan, ya, mengambil harta ghanimah sebelum dibagikan itu dosa besar dan ancamannya adalah neraka. Amalan-amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah salama wal afiyah. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Baik, kita lanjutkan hadis yang terakhir dari bab kejujuran ini, yaitu as-sadis, hadis yang ke-6. An Abi Khalid Hakim ibni Hizam radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fi bai'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Hadis muttafaqun alaih. Dari Abu Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Ini seorang sahabat yang mulia, kunyahnya Abu Khalid, namanya Hakim bin Hizam, yang mungkin pernah kita pelajari. Beliau adalah keponakannya ibunda Khadijah. Hakim bin Hizam di masa jahiliyah pernah menghadiahkan kepada ibunda Khadijah seorang budak yang bernama Zaid bin Harithah. Jadi Zaid bin Harithah ini budak yang dihadiahkan oleh Hakim bin Hizam kepada ibunda Khadijah. Dan ibunda Khadijah kemudian menghadiahkan budak ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sangat mencintai sahabat Zaid bin Harith ini, sampai diangkat menjadi anaknya Rasulullah, anak angkatnya beliau.
Dan itu masyhur di kalangan orang-orang jahiliyah. Mereka sampai menamakan Zaid bin Thabit, Zaid bin Harithah ini adalah anaknya Rasulullah. Mereka memanggil Zaid bin Rasulillah atau Zaid bin Muhammad. Ya, ini Zaid bin Muhammad. Sampai datang firman Allah Subhanahu wa taala yang menegur panggilan-panggilan semacam itu yang bukan nasabnya atau yang bukan bapaknya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat yang kelima, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka. Ini menghapus panggilan jahiliyah itu, yaitu Zaid bin Muhammad. Setelah itu lalu dipanggil Zaid bin Harithah. Ya. Karena itu lebih aqsatu indallah, itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Zaid bin Harithah ini termasuk seorang budak atau seorang anak yang ikut masuk Islam, as-sabiqunal awwalun. Ini tentang Hakim bin Hizam. Dan Hakim bin Hizam ini masuk Islamnya belakangan. Tapi beliau adalah orang yang sangat baik di masa jahiliyahnya. Terkenal orang yang sangat baik, suka memerdekakan budak, suka bersedekah, membantu orang. Ini Hakim bin Hizam. Sampai suatu ketika Hakim bin Hizam ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, engkau telah tahu kalau aku ini di masa jahiliyah punya amalan, punya kebaikan-kebaikan seperti sedekah, seperti memerdekakan budak, seperti bersilaturahim. Fahal fiha min ajrin? Apakah bagi saya itu pahala?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aslamta ala ma salaf minal khair." Aslamta ala ma salaf min khairin. Kalau engkau masuk Islam, maka kebaikan-kebaikanmu di masa lalu itu engkau akan membawanya ketika engkau masuk Islam. Ini bagaimana murahnya Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kebaikan. Kalau di masa jahiliyah sebelum masuk Islam, orang itu melakukan kebaikan-kebaikan, ketika dia masuk Islam, kebaikan itu dia akan mendapatkan pahalanya. Contohnya seperti sahabat Hakim bin Hizam. Tapi kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sedikit insyaallah. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah.
Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Nah, ini seputar sahabat Hakim bin Hizam, dan kita juga tahu beliau yang membantu Rasulullah ketika beliau diboikot oleh orang-orang Mekah. Orang-orang Mekah di awal-awal dakwah Rasulullah, mereka memboikot beliau, memboikot Bani Hashim di sebuah lembah, tidak boleh mengadakan transaksi, tidak boleh memberikan bahan makanan apapun kepada Bani Hashim. Mereka tinggal di sebuah lembah, diisolasi, diboikot sampai kelaparan. Ya, disebutkan mereka sampai memakan sendal-sendal atau sepatu mereka. Saking laparnya mereka, tidak ada makanan selama 3 tahun. Ini perjuangan yang luar biasa. Nah, ini Hakim bin Hizam yang memasukkan makanan. Ya, beliau membawa makanan kemudian memasukkan diam-diam kepada ibunda Khadijah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi makan sendal tadi itu, kita bayangkan sendal itu di zaman dulu kulit asli ya. Kulitnya direbus, mungkin bisa empuk ya. Enggak tahu kalau sendal zaman sekarang isinya plastik semua ya. Enggak bisa dimakan ya. Ini sendal kayu ya. Tapi begitulah kesabaran Rasulullah di dalam berdakwah. Ya, tidak ada makanan sama sekali. Taib. Dia berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Al-bay'ani yaitu penjual dan pembeli. Ini disebutkan dengan al-bay'ani, dua penjual ya. Kalau diterjemahkan al-bay' atau al-bay' itu seorang yang menjual, sedangkan pembelinya al-mushtari. Tapi kalau disebutkan al-bay'ani berarti penjual dan pembeli. Dan itu banyak disebutkan dalam beberapa istilah seperti al-abawani ya. Al-ab itu kan bapak, tapi kalau disebutkan al-abawani itu bapak dan ibu. Taib. Penjual dan pembeli bil khiyar, dalam masa khiyar malam yatafarraqa, sebelum mereka berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana, kalau mereka jujur memberikan informasi tentang barang dagangannya itu, wa bayyana, dan menjelaskan aib-aib dari barang dagangannya itu, burika lahuma ya, mereka berdua akan diberkahi fi bai'ihima, dalam transaksinya mereka. Wa in katama wa kadzaba, kalau mereka menyembunyikan informasi, wa kadzaba, mereka juga berbohong tentang kondisi barang itu, muhiqat barakatu baihima, akan hilang keberkahan dari transaksinya mereka. Ini pentingnya seorang itu jujur di dalam melakukan transaksi jual beli. Walaupun secara zahirnya kalau dia jujur bisa mengalami kerugian. Kalau dia tidak jujur, dia sembunyikan aibnya, tidak dia jelaskan, mungkin dia mendapatkan harga yang lebih mahal. Tapi ketika dia jelaskan aib-aibnya, kekurangan-kekurangan dari bahan ataupun barangnya tersebut, maka mungkin orang itu akan menawar lebih murah lagi. Dia menjual kendaraan misalkan, dia jelaskan kerusakannya seperti ini. Mungkin orang ini akan pikir-pikir lagi kalau mau beli, atau dia akan pikir-pikir kalau dengan harga yang dicantumkan tadi, dia akan menurunkan harganya, dia tawar lebih murah. Walaupun demikian akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau dia menyembunyikan aibnya, dia tidak sebutkan, walaupun kelihatannya dia untung dapat harga yang lebih mahal, tapi tidak mendapatkan keberkahan. Ya, kita seorang muslim lebih mementingkan keberkahan daripada keuntungan. Apalah artinya keuntungan yang banyak tapi tidak diberkahi, maka sama sekali tidak akan bermanfaat untuk orang tersebut. Tapi kalau sesuatu itu sudah diberkahi oleh Allah, jual belinya, hartanya, penghasilannya diberkahi oleh Allah, walaupun sedikit, insya Allah itu akan mencukupi kebutuhannya. Dan Allah akan membukakan kebaikan-kebaikan yang banyak untuk orang tersebut. Baik. Jadi ini pentingnya seorang itu jujur. Dan ini kalau dibahas dalam masalah fikih ya tentang khiyar ya, khiyar majelis. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Dari mazhab Syafi'iyah dan juga Hanabilah
mewajibkan atau membolehkan adanya khiyar majelis selagi belum berpisah. Sebelum berpisah dari majelis tersebut, walaupun dia batalkan, ini tidak masalah, boleh. Ya, dia masih punya hak untuk membatalkan. Walaupun sudah deal, ya deal, saya beli, saya terima barangnya, saya terima uangnya, sudah deal, tapi mereka masih satu majelis, belum berpisah, boleh, dia punya hak untuk mengembalikan. Yang tadi menjual, saya nggak jadi jual barang saya, ternyata saya butuh barang itu, akhirnya nggak jadi dia jual. Atau yang beli, saya menyesal beli barang ini, ya uang saya masih mau saya pakai untuk yang lain, dia gagalkan, cancel jual beli tersebut, ini masih dibolehkan selagi belum berpisah, ya. Ini namanya khiyar majelis. Baik, kalau sudah berpisah bagaimana? Kalau sudah berpisah pengen minta dikembalikan, yaitu tergantung kerelaan dari kedua belah pihak. Dia sudah tidak punya hak lagi untuk mengembalikan, tapi dia berusaha menawarkan saja. Kalau satu belah pihaknya itu mau, ya tidak masalah, dia bisa kembalikan. Dan kalau orang itu setuju ketika barangnya itu atau uangnya itu dikembalikan, maka inilah yang mendapatkan keutamaan yang besar. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man aqala akhahu bai'an aqalallahu athratahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang mengembalikan kepada saudaranya barang dagangannya, ya, atau transaksinya dia kembalikan, dia batalkan dan dia setuju, maka Allah akan kembalikan pada hari kiamat, yaitu pahala-pahalanya atau dosa-dosanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini keutamaan yang besar, ya. Baik, Allahu a'lam bishawab. Barangkali cukup sekian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, dan berakhirlah bab yang keempat tentang kejujuran. Insyaallah kita masuk bab yang kelima nanti, yaitu bab al-muraqabah, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Baik, insyaallah tidak ada pertanyaan. Ada, tafadhal. Ya. Ada larangan untuk orang yang malamnya mandi junub, dilarang masuk yang wajib, ikut rumah ngurusin jenazah. Orang yang malamnya mandi junub, dia ada ke kuburan, dia dilarang masuk ke yang lain. dilarang masuk ke. Yang lain yang ngurusin jenazah. Nah, sudah mandi wajib. Sudah ya. Ternyata Rasulullah pernah itu anaknya baru meninggal, ada sahabat, katanya apa mandi junub, iya, dilarang masuk. Baik, Allah alam ya. Nanti coba kita cek kembali. Mungkin jadi PR ya untuk pertemuan akan datang ya. Insyaallah. Baik, Allah alam bisawab. Baik, tidak ada, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.